Polemik warisan peninggalan almarhumah Lina Jubaida, mantan istri Sule, masih terus bergulir panas. Pasca dilaporkan oleh Rizky Febian atas tudingan dugaan penggelapan, Teddy Pardiana pun kini tengah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam sidang lanjutan yang digelar kemarin, selain perihal dugaan penggelapan aset-aset almarhumah Lina oleh Teddy, terungkap pula fakta lain yang mencengangkan. Lantas benarkah antara Teddy Pardiana dengan almarhumah Lina memang sempat menjalin hubungan terlarang sebelum akhirnya menikah? Seperti apa pula kronologi penjualan mobil milik almarhumah Lina oleh Teddy yang mengejutkan pihak keluarga? Benarkah hal tersebut ia lakukan demi membayar hutang istrinya kala itu? Selain mobil, Teddy pun juga dituding melakukan penggelapan villa serta uang senilai 5,2 miliar rupiah. Lantas, seperti apa reaksinya atas tudingan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sudah 2 tahun lebih, Lina Jubaida berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Namun, hingga kini namanya terus dibawa-bawa dalam persoalan warisan peninggalan yang menjadi polemik bahkan bergulir ke ranah hukum. Sidang lanjutan dugaan penggelapan yang dilaporkan Rizky Febian terhadap mantan suami ibunya Teddy Pardiana kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Namun, di tengah kasus hukum yang masih berjalan, terungkap fakta lain yang sangat mengejutkan. Kuasa hukum Iki pun juga mengatakan bahwa di antara Teddy dan almarhumah Lina sempat terjadi hubungan terlarang sebelum keduanya akhirnya menikah. Bahkan Rizky pun sempat memergoki ibunya dan Teddy dalam sebuah situasi yang tidak seharusnya. Tanggal 24 Maret 2018, Rizky Febian itu mendatangi rumah kontrakan mereka itu jam 3 pagi. Mendapati saudara Teddy Pardiana dan Lina Jubaida itu berada dalam satu rumah dan tidur satu kamar. Paginya setelah jam 3 itu kemudian mereka berkumpul di rumah di Panyawangan itu. Di situ hadir ada Lina, ada Rizky Febian, ada Kang Sule, ada istrinya Teddy juga pada waktu itu. Hubungan biasa itu bohong besar itu. Faktanya nanti kalau lihat di putusan pengadilan agama yang kaitan cerainya Kang Sule dengan almarhum Lina dulu itu tertuang dengan tegas. Tapi yang saya pikirkan adalah anak. Bisa saya penjarakan karena itu udah masuk undang-undang perzinahan. Bisa saya masukkan. Tapi saya jadi dendam. Terus saya bisa gantung juga kok dia. Sampai kapan saya gantung? Tidak dicerai, bisa. Tapi berarti itu saya pendendam orang. Di mana kunci keikhlasan kita sebagai manusia? Kalau Tuhan sudah memberikan jodoh kamu, sudah di sini ya sudah. Efeknya nanti yang akan kena adalah anak-anak. Toh dari perpisahan ini juga yang jadi imbasnya kan anak-anak. Itulah yang membuat saya menangis. Gitu loh. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu manusia macam apa yang dia bisa menghilangkan kebahagiaan anak-anak? Mereka ikut menangis, mereka memeluk saya, menangis dan hanya satu kata buat saya, sabar. Itu yang menguatkan saya. Balik lagi ke pendirian si orangnya. Kalau misalkan memang dia yakin dan percaya dan komit sama pasangannya, satu sama lain komit lah, nggak mungkin sampai ada terjadi hal seperti itu. Jadi tidak ada menyalahkan orang ketiga. Sebenarnya hadirnya orang ketiga adalah tergantung dari pendirian kita juga.
Dalam persidangan kasus dugaan penggelapan aset yang digelar kemarin, Yani, adik almarhumah Lina pun juga turut memberikan kesaksian dalam persidangan tersebut. Ia pun juga menceritakan bahwa mobil tersebut sempat dipinjam Teddy untuk mengantar putrinya Bintang. Namun, keluarga Lina tidak mengetahui jika mobil tersebut akhirnya dijual oleh Teddy. Lantas, seperti apa awal mula terjadinya penjualan mobil almarhumah Lina oleh Teddy tersebut? Bagian Kapolda, Loket, mengatasi masuk siap. Kalau kaitannya dengan persoalan ini apa yang saudara tahu? Jadi waktu itu ada kendaraan. Waktu itu kapan? Ingat tahun kapan, bulan kapan, tanggal berapa, perkiraan saudara kapan itu? Mobil tersebut atas nama Rizky Febian. Ya, masih ingat saudara plat kendaraan itu nomor polisi apa? Boleh saya silakan, biar jelas. Tapi saudara pernah di kepolisian ya. Kalau Pak Nang tadi yang datang itu memang bawa kuasanya dari Lina ada. Setelah saya tanya ke Pak Ustadz, Pak Ustadz itu disuruh sama Bu Lina itu ke 4-5 bulan sebelumnya. 4-5 bulan sebelumnya. Iya, nggak tahu kenapa sama Pak Ustadz baru dilaksanakan pencabutannya. Hah? Nggak ingat. Pernah lihat di kalau surat-suratnya diberikan juga nggak saudara? Enggak ya, cuma mobil itu doang ya. Dibelinya mobil itu dari siapa? Kasih tahu nggak? Saya tahunya dari Febi. Oh, tahunya dari Febi. Katanya mobil itu dibeli dari siapa? Dari Febi. Iya, dan enggak kan tadi belinya udah bilang ya. Mobil. Kemudian mobilnya punya Rizky Febian. Nah, mobil itu sebelum dibeli Febi dibeli dari siapa tahu nggak? Nggak tahu, nggak pernah cerita. Saya sebagai keluarga ya, sebagai adik kandung, pengen keadilan ya. Kasihan kan anak-anaknya gitu ya. Itu kan hasil jeripayah yang di kasus sekarang kan hasil jeripayah Iki ya. Saya cuma ngasih ini tuh yang sepengetahuan saya aja. Waktu 2016 almarhum telepon ya, lewat telepon. Nanti ada supir ke sana nganterin mobil ke Jaminova. Saya sempat jawab, itu punya siapa? Punya Iki. Uang Iki kata almarhum. Waktu disimpan di saya dipakai buat keluarga aja, gitu. Gak disewain nggak apa gitu. Keterangan saksi dari JPU, maksud dari JPU. Jadi yang dihadirkan itu adalah saudari Yani, adik almarhum. Yang kedua itu Pak Nang yang ngurus mutasi dan balik nama ke atas nama almarhum. Yang ketiga itu Pak Suprapto dari Samsat Ranca Ekek. Kalau keterangan saksi tadi sih hampir semuanya hampir ini ya, memang prosesnya memang seperti itu. Tapi keterangan saksi itu memang menyatakan bahwa menerangkan jika mobil itu dibeli atau milik Rizky Febian sekitar kurang lebih 2017 dan 2018, di mana memang saat itu belum ada mutasi dan balik nama kepada almarhum gitu kan. Jadi mereka itu mengetahui sekitaran tahun segitu gitu kan. Jadi kalau mau proses mutasinya mereka tidak tahu. Nah, yang kedua terkait adanya proses jual beli dan mutasi ke Samsat Ranca Ekek. Jadi mereka itu menerangkan bahwa kwitansi itu memang syarat mutlak gitu. Sementara itu, terkait kesaksian keluarga almarhumah istrinya, pihak Teddy pun tidak menyangkal bahwa memang telah menjualnya. Menurutnya, mobil tersebut sudah ada sejak dirinya menikah dengan Lina di tahun 2018 lalu. Teddy pun juga mengungkapkan bahwa mobil itu dibeli dari orang tua mantan pacar Rizky. Namun, Teddy pun juga mengaku jika dirinya tidak mengetahui jika mobil itu dibeli dengan uang Rizky Febian. Terkait alasan menjual, secara belak-belakan Teddy pun menyebut uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membayar hutang Lina pada kala itu.
itu ya karena namanya punya istri. Waktu itu ya saya bilang pinjam dulu buat Bintang karena emang takut kehujanan kepanasan, tapi karena ada tuntutan lain dari yang harus diselesaikan sebagai yang ditinggalkan kewajiban buat menyelesaikan yang berhubungan dengan utangnya itu. Kalau piutangnya udah diambil mereka, kalau utangnya yang lunasin gitu. Jadi kita udah kerjasama juga, dibilangnya secara kekeluargaan, itu nggak ada titik temu gitu. Terus juga itu dari Pak Ecet sendiri disarankan karena emang kondisi lagi COVID dulu, disarankan buat dijual aja katanya gitu. Pak Asep Hermanto, ya, selaku supirnya almarhumah Bunda, karena dia juga punya utang piutang yang berhubungan dengan bank, harus dibayar sekitar 20 juta. Jadi dia udah minta pi duluan. Ya di sininya ada juga kalau dia udah minta pi duluan karena dibilangnya mungkin nggak tahu. Di sininya 10 juta 80, 5 juta 300. Ini di sininya ada. Kalau waktu dijual itu 120 juta. Kalau saudara Teddy mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa mobil itu milik Rizky Febian, itu tidak benar sama sekali, karena setelah almarhum Lina meninggal itu Rizky Febian itu melalui saudara-saudaranya, melalui Pak Sony melalui Pak Ecet sudah meminta kepada saudara Teddy agar kendaraan tersebut dikembalikan. Selain mobil, Teddy pun juga dituding melakukan penggelapan villa serta uang senilai 5,2 miliar rupiah. Lantas, seperti apakah reaksi dirinya atas tudingan Teddy tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Tekad Rizky Febian untuk mengembalikan aset-aset almarhumah ibunya yang telah dipakai Teddy sangatlah tegas. Sebab menurut Rizky, memang aset-aset tersebut bukan hak Teddy sebagai suami baru ibundanya yang meninggal pada 4 Januari 2020. Kesaksian demi kesaksian yang mengalir dari pihak Rizky Febian pun seolah membuat Teddy semakin tersudutkan. Adik almarhumah Lina pun juga mengaku jika aset-aset yang dijual oleh Teddy tanpa sepengetahuan keluarga. Ya, selain mobil, dalam laporannya Rizky Febian pun juga mempermasalahkan terkait dugaan penggelapan villa dan uang senilai 5,2 miliar rupiah. Aset-aset tersebut sempat ia titipkan kepada almarhumah ibunya. Namun secara belak-belakan, Teddy pun juga menampik tuduhan tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian pun sudah memeriksa seluruh tabungan miliknya dan tidak ada aliran dana milik Rizky yang masuk ke sana. Dari pihak penyidik, kepolisian udah menyelidiki tabungan, saya kasih semua, dan itu tidak ada aliran dana dari almarhumah ataupun Rizky ke tabungan saya. Tidak ada yang dibilangkan tadi 5 miliar itu, nggak ada. Yang naiknya sekarang jadi dakwaan itu penggelapan mobil aja yang 120 juta. Saya juga tahunya dari asistennya almarhum beli villa itu juga atas uang Iki. Almarhum meninggal Januari tanggal 30, saya nyuruh supir untuk mengecek ke sana apa benar almarhum udah beli rumah di situ. Ternyata betul. Saya nyuruh ke situ. Nggak lama kemudian dapat kabar lagi dari Kang Sule, ternyata itu udah dijual. Berarti yang dijual apa aja, Teh? Yang ketahuan saya mah villa sama mobil. Maksudnya gini, dulu kan Iki nitip uang totalnya segitu 5M. Maksud Iki kan terserah mamahnya aja gitu ya. Mungkin mamahnya dibeliin aset-aset buat invest gitu ya. Iki mah cuma gitu aja bilangnya.
minta dikembaliin aja. Jadi begini ya, perkara laporan polisi Rizky Febian ini sebetulnya itu menyangkut 3 hal. Pertama antara lain mengenai mobil Kijang Innova. Nah, kemudian mengenai Villa Bandung Indah, dan satu lagi kaitannya dengan rumah kosan yang di Bojong Soang. Nah, zaman sekarang baru diproses di persidangan itu berkaitan dengan mobil Kijang Innova, sedangkan yang berkaitan dengan aset-aset yang lain, aliran dananya dari rekening almarhum masih dalam penelusuran dari PPATK. Nah, itu penyidik tidak berhenti. Pasca meninggalnya almarhumah Lina Jubaidah dan berkasus dengan Rizky Febian, Teddy pun selalu bersikeras membela diri dan menampik sebuah tuduhan. Bahkan ia pun disebut-sebut oleh warganet menjual rasa iba karena selalu membawa putrinya Bintang dalam permasalahan ini. Teddy pun sempat meminta uang dengan nilai ratusan juta rupiah yang dianggapnya memang menjadi hak bagi putrinya Bintang. Lantas, jika nantinya ia memang harus masuk ke penjara, benarkah Teddy pun akan menyalahkan Rizky Febian atas nasib putrinya tersebut? Udah pinginnya mungkin yang saya lihat ibunya udah meninggal almarhumah, terus pinginnya itu saya di penjara gitu. Gak tahu si Dede nanti kayak gimana. Kalau keinginannya itu kan harusnya kasusnya ini masuknya perdata, tapi di sini masuknya 372 jadi pidana. Kemarin buat nyambung hidup kan ibaratnya, karena di Indonesia lowongan kerja susah, makanya kemarin dari Disnaker Cianjur dapat kerjasama sama yang dari Inggris, udah dapat visa kerja per 6 bulan, jadi dibilang relatif singkat. Saya pikir mau diambil, taunya sama pihak polisi udah diblok semua akses ke luar negeri. Akhirnya ya tahu sendiri saya mau makan dari mana sebetulnya, karena wajib lapor aja Senin sampai Kamis. Ada panggilan dari Jakarta nggak bisa karena harus tahanan kota katanya. Ya kemarin sih masih dari ngobatin lah, izin, atau dari kemarin sempat buka restoran. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.